kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak dan Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan KBTK Pangudi Luhur Ngejlik dalam acara pendalaman kitab suci. Bulan September ditetapkan oleh gereja sebagai bulan kitab suci nasional atau bulan Alkitab nasional. Anak-anak bersama Bapak Ibu di rumah boleh mendengar dan membaca kisah-kisah dan kabar gembira dari kitab suci. Nah, sekarang Miss Anis akan mengajak anak-anak untuk mengenal pengarang dan juga surat-surat yang ada dalam kitab Perjanjian Baru melalui lagu. Selamat mendengarkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan lagu tentang Perjanjian Baru, sekarang saatnya anak-anak akan menyaksikan salah satu kisah dari Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes bab 11. Selamat menyaksikan. Inilah kisah Yesus membangkitkan orang mati menurut Injil Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania bersama Maria dan Marta. Saat itu, Yesus sedang mengajar di salah satu kota. Lalu Marta mendatangi Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, dia yang kau kasihi, adikku Lazarus, sedang sakit. Penyakit itu tidak akan membuatnya mati, justru akan menampakkan kemuliaan Allah.
Yesus masih tetap di kota itu sampai 2 hari berikutnya. Sementara itu, tersiar kabar bahwa Lazarus telah meninggal. Namun, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus itu hanya tertidur, dan aku akan datang untuk membangunkannya. Mendengar perkataan Yesus, murid-muridnya saling bertanya satu sama lain. Berarti Lazarus bisa sembuh? Lazarus gak meninggal? Kok tadi kabarnya Lazarus sudah meninggal? Mendengar percakapan para muridnya, Yesus menegaskan bahwa Lazarus sudah mati. Lalu Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju rumah Lazarus. Ketika mendengar bahwa Yesus datang, Marta pergi untuk menemuinya sambil berkata, Tuhan Yesus, seandainya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lazarus akan bangkit. Aku tahu Lazarus akan bangkit akhir zaman. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Percayakah kamu akan hal ini? Ya, aku percaya. Setelah berbicara itu, Marta lari memanggil Maria. Mendengar itu, Maria lalu lari untuk Tuhan menemui Yesus, seandainya kau ada di sini, dia pasti tidak akan mati. Di mana kamu membaringkannya? Mari, ikutlah aku. Orang-orang Yahudi yang melihat sikap Yesus berkata satu sama lain, Yesus sangat mengasihi keluarga Lazarus. Ada juga yang mencibir, katanya, Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Bisa ndak Yesus menghidupkan orang mati? Mendengar perkataan itu, sedihlah hati Yesus. Tetapi Yesus bersama Maria, Marta, dan murid-muridnya tetap berjalan menuju kubur Lazarus. Lalu kata Yesus kepada mereka, Bukalah kubur itu. Tapi Tuhan, dia pasti sudah berbau. Dia sudah meninggal 4 hari yang lalu. Sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Baiklah. Lalu kubur itu dibuka dan Yesus menengadah berdoa kepada Bapa. Setelah selesai berdoa, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar dari kubur itu. Maria, Marta, dan semua orang takjub melihat kemuliaan Allah. Mereka bersuka cita memuliakan Allah sambil bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku,
memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak, setelah melihat kisah Yesus yang membangkitkan orang mati, ada pesan-pesan untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak diajak untuk selalu bersyukur dengan cara berdoa. Yang kedua, kita harus mempunyai iman, percaya bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan dan selalu menolong kita tepat pada waktunya. 3. Yesus sudah mengasihi keluarga Lazarus dan juga kita semua. Maka kita juga diajak untuk saling mengasihi sesama. Yang keempat, bulan September bagi gereja ditetapkan sebagai bulan kitab suci. Maka Bu Guru mengajak anak-anak semua untuk membaca ataupun mendengarkan kitab suci bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Berkah dalam.